bermanfaat sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu lagi di forum yang penuh keberkahan ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yang akhir nanti. Sebelumnya, mohon maaf sekali lagi, saya meminta kesediaan panjenengan semua untuk mendengarkan pemaparan dari kami dalam berbagai aksi nyata budaya positif sebagai tugas untuk aksi nyata di CGP yang 11. Adapun materi yang akan kita beri hari ini adalah disiplin positif dan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi yang 16, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5, posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Sebagai pemantik, saya ingin Bapak Ibu menjawab pernyataan yang sudah dituliskan di sana. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan tingkah anak tanpa kita melihat dulu latar belakangnya? Begitu salah langsung kita hukum. Menurut Bapak Ibu, setuju atau tidak jika hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tanpa melihat latar belakang kenapa si anak melakukan hal tersebut. Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Ketika si anak melakukan kesalahan, kita niatnya baik nih, memberikan hukuman positif dengan cara anak disuruh membaca buku atau membersihkan halaman sekolah untuk meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu, setuju tidak dengan pemberian hukuman seperti ini? Setuju. Yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Tapi ternyata setelah saya pelajari, tidak. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Oke, kan ada yang benar dan yang salah, semua benar, karena menurut pemikiran kita masing-masing. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau kita mau memberikan hukuman, selayaknya kita melihat dulu ke belakang. Kenapa si anak melakukan hal tersebut? Adakah kebutuhan dasar si anak tersebut terpenuhi atau belum? Kemungkinan di rumah dia belum mendapatkan perhatian dari orang tua, sehingga dia menarik perhatian gurunya dengan melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman positif seperti membaca buku atau membersihkan sekolah dapat mendisiplinkan anak. Hal ini juga hanya dalam jangka waktu pendek, sehingga anak tidak termotivasi dari dalam diri melakukan disiplin. Kemudian, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dulu, saya juga seperti itu, memberikan hadiah kepada anak-anak dengan tujuan si anak tersebut lebih termotivasi lagi untuk melakukan disiplin atau termotivasi lagi dalam belajar. Tapi ternyata itu kurang layak, karena anak hanya mendapatkan motivasi secara eksternal saja. Saya akan melakukan ini supaya saya mendapatkan ujian, supaya saya mendapatkan hadiah. Jadi anak tidak termotivasi dari dalam diri untuk melakukan hal yang terbaik dalam diri mereka. Ini perubahan paradigma. Saya
ingin di sini Bapak Ibu, karena secara kertas ya, dibayangkan saja Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang berharga. Entah itu dapat berupa harta benda, dapat berupa keinginan, atau berupa apa saja yang menurut Bapak Ibu itu sangat berharga. Nanti di sini ada permainan. Bapak Ibu boleh merayu teman sebangku, entah itu dengan dipaksa, dihardik, dirayu, dibujuk supaya mau membuka genggaman tangannya. Bisa Bapak Ibu sebentar? Bisa bermain? Ya. Untuk genggamnya sesuatu yang sangat berharga. Bayangkan sesuatu yang sangat berharga. Entah itu harta benda, entah itu mungkin genggaman tangan, genggaman angin. Nanti baik. Monggo siapa yang mau bermain? Mencoba merayu temannya, membujuk temannya, menghardik temannya supaya tangan ini bisa terbuka. Ini ada bendanya ya. Oke. Ya betul. Soalnya genggam pas datang di rumah merayu-rayu ben terbuka. Arep dikasihkan sekali-sekali apa dikatakan? Ayo mau ayo berdua. Merayu kan? Iya, boleh merayu, boleh membujuk, boleh membahas. Boleh memaksa enggak? Boleh. Mungkin dengan bentuk kamu tak kasih ini jalan yuk. Seperti itu. Serta berdua. Ini misalkan dengan dia kan, intinya permainannya kan gimana caranya bikin buka apa yang dibuka. Misalkan sebelumnya kan membuka, gimana jalan saya boleh buka boleh misalkan. Misalnya buka. Gimana apa? Aja betul. Nambah kabut. Wes buka boleh. Ayo nenek, Anya. Berdiri deh. Oh ya. Saya punya sesuatu. Ini betul sendiri. Ini Pak. Ibu Supriyati, apa sih ibu Gudang ini Bu? Ini sesuatu yang berharga. Sesuatu, boleh nggak saya pengen melihatnya? Buat apa? Sepertinya saya ingin memilikinya. Udah sih, mereka kata-kata. Ya, tidak bisa soalnya ini sudah tak simpan kata-kata seperti itu. Tapi itu memang berharga sekali Bu. Iya, ini memang benar. Pada suka hari. Ketika dengan Bapak Aman. Sorry loh, karena mau sendiri tapi di hati. Ya ternyata nggak bisa saya buka Bu. Bentar, ini kita tambahin. Udin, mau nggak ada bermain Udin? Mau, tapi ini aturan dari permainan saya ya. Nanti kalau saya tepuk sekali, gerakan videonya kita tepuk dua tangan bareng. Ya. Kita mulai 1, 2, 3, jalan 1 tepuk sekali, kemudian 2 tepuk dua tangan bareng. 1, 2. Nggak buka lu. Ya kan udah bisa namanya tangannya Kan bergerak. aturannya dibuka. Yang penting tangannya bergerak. Aturan permainannya keduanya tepuk tangan 2 kali, dua-duanya dibuka.
Mau ikutin plan saya nggak? Ya. Udah ya? Ya. Deal. Deal. 1, 2. Ikuti aturan dulu. Tapi kan melanggar aturan adalah itu penghargaannya. Ternyata dari permainan tadi bahwa segala sesuatu tindakan kita adalah kita yang mengendalikan, bukan orang lain. Sekuat apapun orang lain mau mengendalikan kita, merayu kita, membujuk kita, menghakibatkan, tetapi jika kita kekeh dengan apa yang kita yakini, maka semuanya akan baik-baik saja. Begitu juga dengan anak. Anak punya keinginan sendiri, punya cara belajar sendiri. Jadi kitalah yang menyelam ke dunia, anak bukan anak yang mengikuti kita. Ini perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Sejatinya tidak. Itu hanya angan-angan saja, angan-angan kita saja. Bahwa kita dapat mengontrol seluruh tingkah laku murid, tetapi sejatinya tidak, karena anak sudah punya kodratnya sendiri-sendiri. Yang kedua adalah ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Kritik yang dilontarkan dengan tujuan untuk menguatkan karakter anak atau karakter seseorang itu sejatinya tidak ada. Itu hanya angan-angan kita, karena setiap orang itu mempunyai kekuatannya sendiri-sendiri, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang ketiga adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Efektif dan bermanfaat hanya dalam jangka waktu yang pendek. Dalam jangka waktu panjangnya tidak akan bermanfaat. Kemudian yang lain adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu hanya angan-angan kita. Tetapi seharusnya orang dewasa itu menuntun, bukan memaksa kehendaknya kepada anak-anak. Perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tentu diri kita sendiri. Yang pertama, stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan menyuruh orang lain sama berpandangan dengan kita, tapi kita yang memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, stimulus responnya. Teori kontrolnya, hanya saya yang dapat mengontrol diri saya sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita, teori kontrolnya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Seperti tadi Pak Heru dan Butim dipaksa bermain supaya mau membuka tangannya. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin tadi Pak Heru bisa menggunakan berbagai pilihan baru supaya Butim mau menerima masukan dari Pak Heru. Kemudian stimulus respon model berpikir menangkal. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang, supaya tidak ada yang dirugikan satu dan yang lain.
dosen, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Berpikir menang-menang, berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas atau kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki pandangan atau gambaran yang berbeda-beda. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu mengacu pada makna disiplin, di mana disiplin adalah kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri sebagai upaya untuk menciptakan keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan. Disiplin juga sebagai bentuk menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai kebajikan yang dipercaya. Nah, kemudian setiap perilaku memiliki tujuan. Sesuai dengan teori motivasi, ada yang pertama ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Itu disebut dengan motivasi ekstrinsik, berasal dari luar, bukan berasal dari dalam diri sendiri. Kemudian teori motivasi menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Itu adalah motivasi intrinsik, berasal dari diri sendiri. Misalnya, kita berangkat pagi hari tepat waktu, bukan berarti kita mengharapkan imbalan atau pujian dari kepala sekolah, tetapi itu wujud kita menghargai diri sendiri. Kemudian berpikir menang-menang, berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru sesuai dengan 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemudian tentang segitiga restitusi. Realitas atau kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Maka kita akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, itu harus kita penuhi semua. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang tidak memandang ras, suku, dan gender. Berarti ada kasih sayang, ada saling menghormati, ada kemudian bergotong royong, dan lain sebagainya. Tidak memandang lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang dan gender. Semua memiliki memiliki hak yang sama untuk merasakan itu. Tanggung jawab, laki-laki perempuan memiliki tanggung jawab yang sama. Kasih sayang, kemudian disiplin, semua merasakan itu. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Ini tadi motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak masih di sini ya, tentang motivasi eksternal. Melakukan disiplin hanya karena misalnya takut dimarahi bapak ibu guru, dimarahi ayah atau ibu, belum dari diri sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya anak-anak mendapatkan, ketika nanti saya mendapatkan nilai bagus, saya akan mendapatkan hadiah dari guru. Atau ketika saya berangkat pagi terus disiplin, berangkat pagi pulang sore, nanti saya mendapatkan pujian dari kepala sekolah, saya mendapatkan penghargaan dari institusi, seperti itu. Itu merupakan motivasi eksternal. Kemudian motivasi internalnya adalah menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan hal tersebut. Bukan karena
ada imbalan atau ada ujian, misalnya oh Bu Rizky berangkat pagi pulang sore, nanti saya beri piala sebagai guru berdedikasi seperti itu. Tapi tidak, itu motivasi internal. Kita diharapkan menumbuhkan motivasi internal dalam diri dan anak-anak. Kita memberi contoh dulu, datang tepat waktu, kemudian menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak, berkata lembut seperti itu. Sehingga anak-anak meniru apa yang kita lakukan. Merdeka menurut Derajat Dewanta. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Bukan berarti tidak hanya terlepas dari perintah, tidak terlepas dari perintah, tapi kita merdeka tapi disiplin. Oke, disiplin. Cakap memerintah diri sendiri. Cakap melakukan hal yang baik terhadap diri sendiri. Ini tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Pertanyaan romantiknya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa harus menggunakan helm? Kenapa tidak proposal saja? Mungkin Bapak Ibu akan menjawab keselamatan, safety, karena jarak jauh, safety itu harus diperhatikan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter ketika zaman pandemi. Karena kita tidak ingin tertular virus COVID. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Mungkin biar cepat rampung, cepat sakit bisa melakukan kegiatan yang lain. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Menurut Bapak Ibu, 3 ini merupakan peraturan atau keyakinan? Oke, peraturan atau keyakinan yang harus kita jalankan nih. Bisa peraturan, juga keyakinan. Oke, bisa peraturan dan juga keyakinan. Kembali ke pribadi masing-masing. Kemudian yang ini Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, dua-duanya itu sama sepakatan kelas, tapi sebelah mana yang lebih baik jika diterapkan di kelas, sehingga anak memiliki motivasi dari dalam diri untuk menjaga kelas supaya aman dan nyaman untuk belajar. Sebelah mana? Yang sebelah kiri datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang sebelah kanan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Mana yang lebih pas diterapkan di kelas? Yang sebelah ini, yang sebelah sini, anak begitu. Yang datang tepat waktu mengucapkan salam, menurut saya itu karena itu langsung berupa bentuk apa ya, perbuatan lah, terbentuk langsung berupa langsung to the point. Ya. Kalau yang lainnya Bapak, mungkin ada. Ini kan sifatnya teoritis menurut saya. Oke. Semangat terus semangat apa? Oke.
Sebelah sini ya. Kalau yang sebelah kiri itu bentuk aturan kelas atau kesepakatan kelas. Mau apa itu? Yang sebelah kiri. Oh iya hijau. Yang hijau. Aturan. Kalau yang sebelah kanan kesepakatan kelas. Kalau menurut saya pribadi Pak Heru, saya memilih yang kesepakatan kelas. Tidak ada yang salah kayak begini. Kami boleh yang semangat belajar, semangat jangan emosi ngomong, karena semangat berarti. Yang menurut saya yang sebelah kiri benar-benar terwujud dalam tingkat aturan. Langsung ke tindak laku anak. Oke. Berdoa, benar berdoa. Tulis. Enggak boleh. Kalau lagi pertanyaan saya tulis, Argumen. mungkin yang di sini mungkin kata-katanya saya orang yang beragama, tapi nggak pernah berdoa apalagi ini. Itu menurut saya. Argumen. Kita bebas, kan bebas kan? Dia bebas banget dulu. Ini pendidikan ketika saya SD. Ya. Kalau itu pendidikan ketika saya akan menjadi guru SD. Oke. Kamu Pak Kali? Iya. Betul. Yang penting apa? Ini balas deh. Jadi tidak bohong. Oke. Itu kalau berdasarkan Ya. bangku kuliah. Kalau menurut saya yang sepakat kelas ini, kalau yang bukan guru saat ini, yang sebelah sini terkesan cuma apa ya pencitraan, yang sini aksi nyata. Kamu tulis ya? Maksud bebe Apa saja? yang itu kan aturan kelas itu dibuat kesepakatan dan dari intrinsik siswa itu bocah aturan dia orang cukup kalau tidak memenuhi aturan itu dari intrinsik pada berkata dia kata-katanya juara sisi besok jalan-jalan tes gitu misalnya. Kami berikan mungkin drama, karena tidak drama, biasanya begini. Apa ini? Apa itu yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Kalau dengan ini yang kanan, yang kiri aturan kelas berarti ya? Iya. Oke. Alasannya mungkin? Kalau yang mana itu nggak seharusnya di kelas. Kalau belajar itu kan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nggak harus semuanya itu harus di kelas karena apa ya keaktifan anak itu gimana ya keaktifan anak itu kan belum nggak seharusnya apa ya si keaktifan Pembelajaran. keaktifan pembelajaran itu kan misalkan belajar itu kan keyakinan kelas ya kalau misalkan aktif itu kan di rumah juga boleh aktif, nggak harus di sekolahan seperti itu. Oke, terima kasih. Kamu Pak Kali? Siapa tadi, Tulis? Panjenengan menguatkan yang di sebelah mana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Cek HP. wabarakatuh. Luar biasa ya, kalau kita diskusi mengenai ini memang tidak ada masalah. Ini kita ada kata bahasa dan fungsinya. Secara umum itu dua-duanya mungkin hampir mirip lah, hampir benar. Cuman kalau kita kaitkan dengan filosofi belajar, dengan konsep merdeka belajar ya, saya cenderung kepada yang sebelah kanan, kesepakatan kelas. Kenapa? Karena kalau yang sebelah kiri itu memang cenderung kepada sebuah aturan. Dan aturan itu biasanya adalah disusun dari satu pihak yang lebih tinggi seperti guru. Guru buat aturan tidak boleh berdoa sebelum kegiatan, kemudian aktif dalam pembelajaran dan sebagainya. Nah, kalian sepakat yang sebelah kanan itu kan kami guru dan murid itu sudah bagus ya kalau seperti itu. Sehingga kesepakatan itu kan disusun oleh guru dan murid. Nah, sehingga poin-poin yang ada di kesepakatan itu juga dilaksanakan oleh guru dan murid. Karena yang sebelah kiri itu lebih cenderung ke satu arah. Nah, kemudian kaitannya dengan motivasi internal dan eksternal, kalau yang sebelah kiri itu nanti cenderung kepada eksternal. Jadi
Anak-anak itu bersikap itu berdasarkan tulisan yang ada di situ. Jadi terus menjaga kebersihan. Berarti misalkan nggak menjaga atau bawa sampah sembarangan itu dari guru. Tapi kalau yang anak itu sebuah kesadaran yang muncul dari intrinsik atau internal dari jiwa serta dan guru. Dan kalau yang sebelah kiri kalau ditulis betul saya semangat Pak Heru ya memang harus lebih rinci. Tapi kalau ditulis rinci, apa ya? Kalau ditulis rinci itu nanti mungkin nggak 100 poin gitu. Tidak boleh ada tembok, ada tempat takut, buang sampah, pipi di sana dan sebagainya. Nah, tapi kalau yang kanan itu memang kembali lebih kepada nilai-nilai dan misalkan yang pertama itu kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, berarti saling menyayangi dalam sebuah hal itu. Memang kalau di Indonesia banyak sekali. Sebenarnya penampilannya dalam proyek lain itu muncul dari kesadaran seorang guru dan murid dan saling sepakat, sama-sama sepakat untuk melaksanakan. Dan kesepakatan kelas itu akan lebih baik ketika disusun bersama guru dan murid, tidak satu arah. Ini begitu Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Bagaimana Pak Heru? Masih ada pengguna? Ya, saya lanjut sedikit. Mungkin kan ini itulah ibaratnya kita kemauan kita yang diharapkan kan dalam arti dari insting ya, mau dari sendiri kesadaran. Saya jawab dari segi ilmu kejauhan. Suatu kesadaran diri kita munculkan diawali dari sebuah aturan yang sebenarnya dipaksakan dengan tujuan lama-kelamaan si anak atau si murid lama-kelamaan jadi sadar tentang dirinya. Contoh dari PJOK, materi PJOK misalkan yang tadi anak tak bisa, kita pasang dulu berarti supaya bisa. Lama-lama bisa, suatu ketika jadi otomatis gerak. Kalau otomatis gerak, sadar. Sama misalnya yang kebersihan misalnya. Pertama kita paksa dulu anak, buang sampah tempatnya, buang sampah di tempatnya kita hukum dulu awal-awalnya. Tujuannya akhirnya biar nantinya tujuan akhirnya sama kesadaran dari diri sendiri. Itu seperti itu. Keren sekali jawaban-jawaban yang banyak inspirasi saya untuk melaksanakan kelasnya. Kesepakatan kelas yang bagus adalah kesepakatan kelas yang dirumuskan bersama antara guru dan murid. Berawal dari keinginan anggota kelas, keinginan warga kelas supaya menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, sehingga pembelajaran berlangsung dengan baik. Kalau aturan kelas, menurut saya Pak Heru, kalau aturan kelas itu memang anak mematuhi aturan tapi dalam jangka waktu yang pendek. Karena hanya ketakutan, sementara memang bagus kita bisa melaksanakan paksaan dulu, dipaksa supaya terbiasa. Tetapi efek jangka panjangnya anak jadi kurang greget terhadap lingkungan sekitar. Berbeda kalau kita melakukan sesuatu yang kita yakini bersama, melakukan sesuatu yang kita putuskan bersama. Berarti anak-anak itu akan merasa lebih memiliki. Oh, kelasku supaya bersih, caranya bagaimana? Berarti membuang sampah di tempat sampah. Kelasnya dibersihkan, seperti itu. Tidak ada yang salah Pak Heru, semuanya benar. Semuanya benar, memiliki alasan masing-masing kenapa melakukan hal tersebut. Tadi Pak Heru berdasarkan dari guru PJOK melakukan segala sesuatu yang PJOK menurut Pak Heru. Dan saya menurut ilmu CDP yang baru saya dapat Pak, jadi melakukan kesepakatan kelas yang dirumuskan bersama antara guru dan murid dan dilaksanakan bersama dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Pak Heru, masukannya keren sekali. Kemudian kegiatan dalam keyakinan kelas, tabel T dan tabel Y. Kalau tabel Y terdengar satu orang berbicara, yuk kita bantu perilakunya
ditampakkan dengan tersenyum, ramah, terlihatnya berempati terhadap pasangan, terhadap perasaan orang lain, pasangan orang lain ya. Kemudian memegang barang orang lain hanya dengan izinnya. Berarti hormatnya ketika kita mau memegang punya orang lain, mengucapkan kata permisi, boleh saya pinjam, permisi, boleh saya pinjam. Kemudian perilakunya adalah postur tubuh yang tenang, santai. Orang berungsung mau pinjam, berungsung akhirnya sudah pinjam kan, marah. Bungkus teman, ulang balik gitu. Kemudian hormat, tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Dan bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru, tidak tampak seperti tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Cuek bebek, guru yang ngomong galak, nanti kadang dewek. Nih kembali yang kelas tadi Pak Heri. Kalau peraturan kelas selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas berarti tanggung jawab. Setelah meminjam atau mengambil sesuatu dikembalikan kepada tempatnya. Berarti dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain peraturannya. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen terhadap apa yang sudah disepakati bersama. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, serta menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, aturannya, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Peraturannya bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan yang kita buat adalah menghormati orang lain dan bersabar. Latihan bersabar, menunggu giliran. Peraturan yang ada, gunakan masker. Keyakinan yang kita buat tentang kesehatan dan keselamatan. Gunakan masker. Rata-rata ketularan virus COVID, ketularan virus influenza, tetapi keyakinan kelasnya adalah kesehatan dan keselamatan. Tidak hanya kita yang tertular, suatu saat kita juga dapat menularkan orang lain. Kalau kita batuk tidak ditutup, maka kita akan menularkan virus kepada orang lain. Jangan berlari di kelas atau koridor. Menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain. Dengan dibuat keyakinan kelas, anak-anak membuat bersama, diyakini bersama dan ditempel di dinding, maka anak akan semakin tumbuh motivasinya untuk berbuat baik. Pengaruh jangka pendek, penanggalan hukum, dihukum oleh penghargaan. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi seperti aturan. Dipaksa dulu, itu pengaruhnya jangka pendek. Hanya saat ada bapak atau ibu guru yang menunggu atau yang melihat. Tapi ketika tidak ada orang yang menunggu atau melihat, dia akan kembali melakukan hal yang tidak baik. Jangka panjang, kalau jangka panjang kita tumbuhkan motivasi anak, internal dari anak, seperti tadi membuat keyakinan kelas. Yang kedua adalah penghargaan yang menghukum. Tadi pemberian hadiah itu adalah penghargaan yang menghukum, karena anak tidak termotivasi. Dia motivasinya hanya mendapatkan hadiah.
tidak motivasi untuk memperbaiki diri sendiri. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Nah, ini yang sering saya lakukan. Penghargaan merusak hubungan. Ketika ada anak yang nilainya bagus kemudian saya beri hadiah, akan timbul rasa iri dari anak yang nilainya tidak bagus. Itu merusak hubungan pertemanan antar anak. Itu kurang bagus untuk diterapkan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ketika penghargaannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka kualitas disiplin dari diri kita pun akan menurun karena motivasinya jadi tidak dari diri sendiri. Penghargaan mematikan kreativitas. Ya, betul. Penghargaan mematikan kreativitas. Ketika yang dihargai yang hanya yang mampu beraktivitas dengan baik, melakukan nilai akademisnya baik, maka anak-anak yang lain yang nilainya pada saat itu kurang baik akan merasa males, paling saya tidak akan mendapatkan hadiah seperti si A. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tindakan-tindakan yang sering kita lakukan, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi hukuman. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Mari kita lihat Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat ke sekolah lagi karena terlambat ke sekolah. Berarti kan guru tidak mencari tahu terlebih dahulu apa alasan si anak terlambat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu merupakan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Berarti sudah ada keyakinan kelas yang dibuat, sehingga ketika tugas teman dirusak maka konsekuensinya harus mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman. Padahal kita seharusnya kita mencari tahu dulu kenapa dia tidak mengenakan sepatu hitam. Bisa juga karena basah atau hal yang lain. Tidak serta-merta orang ireng ya pokoknya hukum. Tidak. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Itu konsekuensi. Berarti sudah ada keyakinan yang dibentuk. Kalau kamu terlambat sekian menit, berarti kamu lari sekian putaran. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Timbul rasa tidak nyaman pada anak. Anak melakukan segala sesuatu itu terpaksa karena tidak nyaman. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati dalam jangka waktu yang lama. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Seperti tadi, ketika tidak mengenakan sepatu hitam, maka disuruh mencatat 100 kalimat di buku. Itu membuat anak merasa sakit fisiknya dan sakit hatinya. Hatinya karena malu dengan teman-teman. Kenapa sih Pak Guru tidak tanya dulu, kenapa saya langsung dihukum? Bisa juga anak itu merasa dendam kepada bapak atau ibu guru. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang dilakukan tidak nyaman hanya pada saat itu, tetapi ke depan dia akan merasa nyaman. Hukuman, anak membenci kedisiplinan karena disiplin hanya akan memaksa saya. Disiplin memaksa saya tanpa mau tahu keadaan saya. Kalau konsekuensi, anak jadi menghargai disiplin. Hukuman sifatnya paksaan. Kudu ra kudu kowe manut. Kalau konsekuensi, stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Apa yang saya lakukan ketika saya membuat kesalahan, maka saya akan memperbaiki atau bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya perbuat. Hukuman menciptakan konsep diri yang buruk. Aku sering dihukum. Aku berarti anak nakal. Dia menciptakan konsep dirinya itu buruk. Kemudian kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik, tanggung jawab. Kalau kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Atau bisa sering terjadi adalah lempar batu sembunyi tangan. Dia yang melakukan kesalahan, tapi dia melimpahkan kesalahan itu kepada temannya. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Itu adalah bentuk dari hukuman. Marah karena tidak ditanya, kenapa kamu tidak pakai sepatu hitam? Kan tidak ditanya, langsung sepihak nih. Kowe orang sepatu ireng berarti kowe kudu dihukum keliling lapangan 10 kali. Marah jelas, rasa bersalah, kemudian dipermalukan. Dia dipermalukan di hadapan teman-temannya. Teman-teman jadi tahu semuanya. Oh, lari karena tidak mengenakan sepatu hitam, lari karena terlambat, menyalin banyak kalimat karena datang terlambat, kemudian merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan sementara, sementara teman-teman yang ada bermain nih, tapi karena kamu menumpahkan minuman, maka konsekuensinya minumannya dibersihkan dulu tumpahannya, baru kamu boleh bermain. Tidak nyaman tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Seringkali hukuman itu menciptakan identitas yang sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Hukuman, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian identitas gagal. Tidak nyaman untuk
dalam jangka waktu yang panjang. Kalau identitas sukses konsekuensinya tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang pendek. Kalau restitusinya menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kalau identitas gagal dari hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensinya korban bisa diabaikan. Restitusinya korban mendapatkan ganti. Kalau hukuman itu lebih ke arah negatif, anak diposisikan posisi yang sangat bersalah. Oke, salah ini. Kalau konsekuensi itu posisi netral, tidak memihak sana sini. Kalau restitusi lebih dikuatkan ke arah positif. 5. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup meliputi makan, minum, dan lain-lain. Kemudian kasih sayang dan diterima. Kemudian penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Rasa survival atau kebutuhan hidup, makan, minum, kita pasti butuh itu. Jika kita kurang dari ini, yang survival ini, maka kita akan menghalalkan segala cara supaya kita tetap bertahan hidup. Demikian pula dengan anak-anak. Anak-anak yang tidak tercukupi kebutuhan hidupnya, ya bisa jadi dengan teman-temannya, misalnya meminta paksa bekal milik temannya, meminta paksa jajan milik temannya. Itu kenapa dia lakukan? Karena dia bertahan hidup, mempertahankan kehidupannya. Ben orang lain pengen carane. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini komen. Kasih sayang dan rasa diterima. Kita memperlakukan anak-anak itu tanpa dibedakan. Anaknya si A, si B, anak kecil, anak cantik, anak lain-lain. Semuanya kita beri rasa yang sama dan diterima dengan baik. Anak-anak juga akan merasakan itu ketika kita memberikan itu dengan baik. Kemudian penguasaan, power. Setiap anak pasti akan melakukan melakukan tindakan untuk menguatkan mereka, menguatkan penguasaan mereka. Baik itu melalui perkataan maupun perbuatan. Kemudian fun, kesenangan. Sering anak-anak kita tuh jahil, sehingga membuat anak yang lain menjadi menangis. Ketika ditanya, aku hanya iseng bu, berarti kebutuhan akan rasa senangnya ini harus kita penuhi. Dengan cara apa? Dengan cara yang positif. Kemudian freedom, kemerdekaan, kebebasan. Bebas memilih pola belajar yang mereka inginkan, bukan kita yang istilah dulang. Kamu mau gak mau harus belajar dengan cara ini, dengan cara melihat, dengan cara mencoba, tetapi kita harus mengikuti pola mereka. Mereka pola belajarnya seperti apa? Kalau yang auditori, sistemnya mendengarkan, dengan kita ceramah, anak-anak bisa. Tapi berbeda dengan yang kinestik. Kita membutuhkan alat yang tanggung. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mboten badhe nguyai. Di sini kita semua pasti sudah melaksanakan segitiga restitusi, walaupun baru beberapa bagian saja yang kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi ini kita gunakan untuk apa? Segitiga restitusi ini kita gunakan untuk menstabilkan
perilaku anak-anak yang kurang baik. Misalnya, keyakinan kelas yang kita buat itu menjaga kebersihan kelas, tetapi ada yang membuang sampah sembarangan. Maka kita berusaha menggali alasan anak dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Biasanya kita tegur anak yang sudah melakukan kesalahan, pasti anak akan merasa, wah aku salah lagi. Tapi dengan cara menstabilkan identitas, mereka jadi tahu. Tapi orang sing hal negatif kita ubah ke yang positif. Misalnya dengan kalimat, Bapak Ibu juga pernah nih membuang sampah sembarangan, tetapi kemudian kita lanjutkan lagi dengan kalimat berikutnya. Tapi selanjutnya karena Bu Guru ingat nih keyakinan kelas kita menjaga kebersihan kelas, kemudian Bu Guru ambil lagi sampah itu dan dibuang ke tempatnya. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Menanyakan kepada anak alasan kenapa melakukan hal tersebut. Kenapa kamu melakukannya? Pasti setiap anak memiliki alasan-alasan sendiri. Ada yang lupa dengan keyakinan kelasnya, ada yang karena terburu-buru sudah masuk, dan lain-lain. Kita harus bisa menggali apa alasan mereka, kenapa mereka melakukan kegiatan tersebut. Kemudian memberikan solusi yang terbaik tanpa mereka merasa istilahnya dihakimi. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Setelah kita tanya alasannya kenapa, kemudian kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat, keyakinan universal, keyakinan nilai universal yang sudah disepakati bersama. Dengan cara segitiga restitusi ini, maka motivasi intrinsik anak akan lebih mudah muncul dibanding dengan melakukan hukuman atau menerapkan aturan-aturan kelas. Kemudian kita juga bisa melakukan intervensi 30 detik. Tidak harus dengan restitusi, kita bisa melakukan intervensi 30 detik. Intervensi ini bisa membantu murid untuk kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara yang non-konfrontatif. Contohnya, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Atau apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kemudian, apakah wajar jika berbuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Atau peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, bisa Guru bantu. Nah, dengan kalimat-kalimat seperti ini diharapkan murid dapat kembali ke tujuan semula tanpa merasa dihakimi. Demikian tadi pemaparan dari saya. Apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Jelas Bu, cukup jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas diskusinya yang luar biasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita akan mencoba membuat tentang kesepakatan kelas. Keyakinan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Ada yang tahu? Apa ya? Apa ya? Nah, kelas itu mau bagaimana nih kegiatan pembelajaran di kelas? Boleh sambil makan tidak? Boleh sambil minum tidak? Iya,
Oke. Nanti kan di sini kita lihat di situ misalnya Sakira usul boleh sambil makan gitu sih boleh sambil makan misalnya. Terus misalnya lagi Sabwa pengennya boleh sambil ngobrol ditulis ini boleh sambil ngobrol. Misalnya lagi Inara, wah alasnya harus bersih nih. Ya, ditulis di sini menjaga kebersihan. Misalnya lagi tidak boleh ribut, ditulis di sini gampang ribut. Paham? Guru bagi ini, setelah ini nanti kita akan isi ini. Oke? Aku ya nulisnya ya. Apa yang ada di sini ditulis di sini? Misalnya, ya Aci mau pengen kalau di kelas aku boleh jalan-jalan terus sambil jalan-jalan misalnya. Oke? Ya. Oke, ya. Ayo ditulis. Apa yang terbawa? Yang mana sama? Ya, ditulis dulu. Pengen sebut apa nih kelasnya besok? Disebut apa nih? Oh iya, keren. Terima kasih Adi. Cepet sekali Adi. Ya, semalam. Apa ya? Oke, ambil dulu. Iya. Mikir ya. Oke, silakan ditempel. Nah, ya.
kebersihan kelas. Kelasnya menyenangkan, saling berbagi, saling tolong menolong, tidak boleh bicara saat pelajaran, tidak boleh makan sambil jalan, menjaga lingkungan kelas. Oke, kita pisah-pisah ya. Tadi yang menjaga lingkungan kelas ini ada 1, 2, 3 ya, 3. Berarti kita tulis nih sebagai kesepakatan kelas adalah apa ya? Menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, ini sudah 2, 3 sudah. Saling tidak boleh ribut, tidak boleh bicara saat pelajaran. Berarti kalau tidak boleh ribut, kelasnya harus dalam keadaan apa? Tenang. Keadaan kelas tenang. Kelasnya tenang pada saat pelajaran, berarti mendengarkan. Iya. Kemudian yang ketiga, saling berbagi. Saling berbagi. Berbagi apa ini? Bisa makanan, bisa uang, bisa juga kita bekerja sama. Yang keempat, tolong menolong. Yang terakhir, yang kelima adalah ini punya siapa? Punya Adit ya. Saling menghormati. Ya. Sesama teman harus saling menghormati. Tidak hanya dengan Pak Guru, tetapi sesama teman juga harus saling menghormati. Nah, dari kelima ini, di sini ada nilainya sendiri. Yang ini nilainya tanggung jawab. Kemudian kelas tenang juga disiplin, berarti mendengarkan, menghargai, saling berbagi sama. Nah, ini tanggung. Dari semua kesepakatan kelas ini kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kalau misalnya kepingin kelasnya bersih, berarti kita harus membersihkan kelas secara bergiliran. Sesuai dengan apa? Jadwal piket. Kemudian saling berbagi, misalnya dari bekal nih. Tadi di sini teman-teman yang lain kalau masih bertanya, teman-teman yang lain juga dibagi. Terus misalnya kayak pensilnya teman putus, kalau yang punya pensil 2, temannya dipinjam. Sampai sini Pak? Sampai sini Pak? Bisa mengerjakan dengan baik nanti? Oke, terima kasih. Sudah mengerjakan dengan baik. Nah, sebelum nanti kita mulai ini, nanti ini ditandatangani oleh kalian bahwa kesepakatan kelas ini sudah
melakukan kesepakatan kelas itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, kesepakatan kelas itu bukan punya kalian saja, tapi Bu Guru juga menyepakati kesepakatan kelas yang juga kita buat bersama. Kalau misalnya buang sampah, berarti Bu Guru harus buang sampah di tempat sampah. Kalian juga, kalau misalnya kalian sudah berbicara, berarti Bu Guru mendengar. Nah, kalau Bu Guru sudah berbicara, berarti kalian mendengar. Saling menghormati. Kalau misalnya Bu Guru bekal nih, kalian ingin, nah kalian nanti akan Bu Guru itu Pak. Oke, terima kasih. Sekarang kalau istirahat. Terima laporan nih dari teman-teman. Hari ini jadwalnya Raisa piket kan? Katanya Raisa nggak mau piket. Kenapa nggak mau piket? Capek piket terus ya. Bu Guru juga perlu merasakan seperti itu ya. Capek ketika melaksanakan piket dan bosan ya. Apa? Sekali-kali merasakan seperti itu nggak apa-apa, tapi bersama jangan diulangi lagi. Nah, alasannya selain capek, coba Bu Guru ingin tahu. Males, kenapa males? Soalnya kalau disambung marah terus menurut Mbak Raisa seperti itu. Kemudian menurut Mbak Raisa nih, kita kan punya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas yang Mbak Raisa langgar hari ini. Melanggar kebersihan lingkungan kelas dan juga tanggung jawab ya. Karena Mbak Raisa jadwalnya piket tetapi tidak mau piket, nggak apa-apa, tapi jangan diulangi. Nah, besok-besok lagi ketika Mbak Raisa mendapatkan jadwal piket, Mbak Raisa akan bagaimana melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab, karena kebersihan lingkungan kelas adalah tugas seluruh kelas. Terima kasih. Nama saya Raisa, saya senang belajar di Mandiri. Ketika saya berbuat salah, saya diberitahu letak kesalahan dan cara mengatasinya. Terima kasih. Mbak Alifah tahu kenapa Mbak Alifah dipanggil ke sini? Soalnya tadi saya marah-marah. Marah-marah kenapa? Soalnya teman-teman pada nonton PR saya, Bu. Nonton PR-nya. Kadang Bu Guru juga pasti akan marah ya ketika Bu Guru juga ada di posisi Alifah. Berbuat salah, marah-marah itu nggak apa-apa Mbak Alifah. Tetapi Mbak Alifah juga harus mengeluarkan sikap baik yang selanjutnya. Marah-marah tidak boleh harus dengan teriak-teriak nih. Kemudian Bu Guru pengen tanya, alasan kamu marah-marah tadi apa? Kan teman-teman bisa belajar sendiri kan, Bu. Terus? Tapi kenapa harus nanti ke saya? Kan bisa cari di buku. Di buku ada bacaannya. Kalau itu alasannya ya, alasan Mbak Alifah marah-marah tadi ya. Iya. Teman-teman nyontek, harusnya kan mereka belajar sendiri. Iya. Berusaha sendiri karena mereka sudah punya bukunya juga ya, punya buku sendiri. Terus dari nilai-nilai kesepakatan di kelas kan sudah buat nilai kesepakatan kelas ya. Salah satunya adalah saling saling menyayangi sesama teman. Berarti kalau Mbak Alifah marah-marah itu tadi, perbuatan marah-marah itu tadi, menurut Mbak Alifah itu bagus tidak marah-marahnya? Tidak. Lain kali kalau Mbak Alifah misalnya tidak senang dengan perbuatan teman-teman, Mbak Alifah
nasihati Mbak Alifah dengan cara yang baik-baik, dengan cara yang tutur kata yang lembut, yang bagus, sehingga teman-teman tidak tersinggung. Atau bisa juga Mbak Alifah membantu mereka. Ini loh, bacaannya ada di sini. Kita baca dulu sama-sama. Nanti kita mudah mengerjakannya. Begitu nggih? Paham Mbak Alifah? Paham. Nanti besok lagi kalau terjadi sesuatu yang seperti itu, bagaimana sikap Mbak Alifah terhadap teman-teman? Membantunya atau berkata lembut. Pintar. Terima kasih Mbak Alifah. Sukses selalu nggih. Amin. Nama saya Alifah dari SD Negeri 2 Pandanarum. Saya senang belajar dengan Bu Lia. Ketika saya melakukan kesalahan, saya tidak dimarahi, tapi saya diberitahu dan diberi solusi atau cara mengatasinya.